saya Esther. Hari ini saya mau bawain salah satu peristiwa yang terjadi dalam hidup saya yang relate banget sama salah satu firman Tuhan di Roma 8 ayat 28. Katanya gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Papa saya meninggal waktu saya kelas 3 SD, yaitu umur saya 9 tahun. Karena kejadian itu pastinya kami sekeluarga bingung bagaimana kami membiayai hidup, apalagi mama saya yang pastinya syok karena pasangannya hilang, terus harus tiba-tiba jadi tulang punggung keluarga. Dan setelah kejadian itu, beberapa tahun setelahnya, ada guru sekolah minggu saya yang kasih kabar ke saya kalau ada salah satu gereja yang membuat misi untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak berprestasi yang kurang mampu untuk dibiayain sekolahnya. Saya coba daftar dan akhirnya puji Tuhan saya keterima. Karena beasiswa itu saya diharuskan untuk mengikuti bimbingan belajar setiap hari. Dari Senin sampai Sabtu juga saya masih tetap ikut. Pernah satu kali saya ngerasa kalau kayaknya males banget karena kan anak kecil gitu, maunya main-main dari pagi, pulang sekolah siangnya mau main sampai sore gitu, tapi saya nggak bisa. Temen saya juga pernah bilang, kenapa sih nggak pernah ikutan main gitu, kayak anak pinter banget maunya les terus gitu. Tapi saya tetap ikut bimbingan belajar itu, dan pernah juga saya mencoba untuk bolos. Terus saya akhirnya dipanggil sama guru saya dari bimbingan belajar, ditanyain kenapa nggak ikut bimbingan belajar. Terus akhirnya saya diberi peringatan kalau sampai saya ngelakuin hal itu lagi, beasiswa saya dicabut. Karena hal itu saya syok. Terus saya mulai mikir gimana kalau beasiswa saya dicabut, sementara mama saya sendirian, terus pasti beliau bakal kecewa sama saya. Akhirnya saya tobat. Saya mulai ikut lagi. Karena itu saya diajarin soal disiplin, terus lebih menghargai apa yang Tuhan kasih. Dan sekarang saya udah lulus. Puji Tuhan, saya nggak pernah kepikiran Tuhan bakalan kasih saya kesempatan. Saya awalnya mikir bahwa mungkin karena kejadian papa saya meninggal dan keluarga kita bingung gimana cara supaya biayain uang sekolah saya pikir saya bakalan nggak lulus SD. Saya akan stop di kelas 3 itu dan saya nggak akan lulus. Tapi enggak. Tuhan kasih orang, Tuhan pakai orang lain buat bantu saya untuk saya bisa ngelanjutin sekolah saya. Mungkin Tuhan bisa pakai orang lain buat bantu saya, nggak harus dari guru saya, cuman mungkin kalau nggak dari itu saya nggak akan berdiri hari ini buat bawain kesaksian ini. Jadi saya bersyukur banget. Saya yakin pasti kita pernah ngalamin masalah dalam hidup, terus ngerasa kayaknya banyak banget, apalagi satu masalah datang belum kelar ada lagi yang lain gitu. Tapi saya mau bilang bahwa percaya aja, Tuhan nggak pernah ninggalin kita sama sekali. Meskipun kayak kita ngerasa bahwa masalah itu berat, terus kayak Tuhan nggak bersama-sama dengan kita, kenapa Tuhan tega banget buat ngasih masalah itu sama kita, tapi kita harus coba tetap percaya. Meskipun pasti banyak pendeta-pendeta yang ngomong kayak gini, tapi ini bener karena Tuhan itu ada dan Tuhan selalu beserta dengan kita. Jadi tetap percaya buat semua hal yang udah terjadi itu pasti atas izin Tuhan, dan pasti akan ada hal indah yang menurut kita mungkin gak indah, tapi kalau sama Tuhan pasti itu bakal indah. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman yang udah pulang hari ini, boleh dong kita kasih tepuk tangan lagi buat Novi, kesaksiannya luar biasa. Asik. Yuk boleh kita bangkit berdiri untuk memuji dan menyembah Tuhan.
kalau setiap pujian kita ada kuasanya itu teman-teman. Yuk kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tempat kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa yang mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yuk teman-teman, kita satukan hati kita sebelum kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita muliakan nama Tuhan, karena hanya Tuhan Raja di atas segala raja. Mulialah Engkau Tuhan di atas segalanya. Agunglah kerajaanmu dulu, sekarang, dan selamanya. Mulialah Engkau Tuhan di atas segalanya.
berdoa, Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang hari ini memberitakan firman-Mu, biar Tuhan pakai setiap perkataannya supaya bisa memberkati setiap kami dan bisa menjadi rema bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom semuanya. Sekarang kita masuk lagi ke tema yang baru hari ini. Udah bulan apa ini? Bulan Juni. Artinya apa? Bulan ini adalah bulan anak-anak di sini sudah lulus sekolah. Nggak ada lagi anak sekolah di tempat ini. Jadi itu saatnya kita masukin lagi anak-anak sekolah supaya masih ada anak sekolah di sini ya. Bulan ini kita masuk tema yang baru. Kita ada tema yang baru yaitu Light and Salt. Light and Salt. Kalau di restoran itu terkenalnya salt and pepper gitu. Lada dan merica. Tapi enggak, di firman Tuhan lebih suka pakai istilah light and salt, terang dan garam. Kita lihat dalam firman Tuhan Matius pasal yang ke-5 ayat ke-13 sampai ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dulu waktu masih, ya kalian belum lahir lah ya waktu gue masih SD, tentunya Livi sudah lahir, Hendra juga udah lahir, tentunya waktu gue SD, nggak mungkin belum dong. Tapi mereka-mereka ini yang lain kan belum lahir gitu. Dulu ada istilah begini, bukan istilah lagi, ada lagu dari Eyang Titip Puspa. Lagunya Marilah Kemari kalau tahu, itu lagu legend banget. Marilah kemari. Itu ada satu kata-kata bilang gini. Pokoknya dia bilang gini, jangan berduaan di tempat gelap. Awas nanti bisa digigit kambing ompong, kayak gitu, istilah-istilah gitu. Istilah di mana maksudnya gini, kalau sedang berpacaran atau berduaan dengan orang yang lawan jenis gitu, jangan suka di tempat gelap. Kenapa? Karena di tempat gelap bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maupun yang sudah diinginkan. Di tempat gelap itu bisa terjadi semuanya itu. Nggak ada orang yang pengen berbuat kejahatan tuh di tempat yang terang-terangan gitu ya. Kecuali teroris, barangkali teroris kan emang suka menarik perhatian kan. Teroris itu makin kelihatan, makin dilihat orang, makin suka mereka. Kenapa? Karena kerjaannya itu, teror. Nggak tahu, mungkin teror dadar, teror gulung, barangkali pokoknya teror. Mereka suka banget dengan teror. Jadi makin dilihat orang, makin suka mereka. Itu lain. Kalau kita tahu waktu masa-masa pandemi awal, itu ada teroris datang ke satu gereja di Australia. Mereka ngebantai-bantain orang di gereja itu sambil live IG. Nah, itu udah sakit jiwa yang kayak gitu. Gitu. Tapi yang di sini maksudnya kegelapan. Kegelapan yang dimaksud dalam firman Tuhan adalah hidup yang gelap. Hidup kita yang gelap gitu, dipenuhi dengan kegelapan. Gelap dengan kegelapan lain ya. Gelap dengan kegelapan itu lain. Nah, firman Tuhan tadi bilang gini, kamu adalah terang. Kamu adalah garam. Itu firman Tuhan bilang kayak gitu. Jadi kalau ada yang ngajarin, ayo dong kamu ke gereja, kamu baca firman Tuhan, kamu doa pribadi, supaya kamu bisa menjadi garam, supaya kamu jadi terang. Itu udah ajaran yang salah. Karena firman Tuhan bilang gini, kamu adalah terang. Kamu adalah garam. Jadi sejak awal, memang kita adalah garam, kita adalah terang. Bukan supaya. Nah, garam dan terang di sini berbicara tentang identitas. Identitas. Sampai sebulan yang lalu, identitas Jennifer, Neisha, sama Novi adalah pelajar. Tapi sekarang identitas mereka adalah alumni. Karena sudah nggak sekolah lagi. Ya itu identitas. Identitas.
Identitas Hendra di sini adalah ya seorang karyawan di sebuah hotel gitu. Livi identitasnya makeup artist, seorang istri, seorang istri yang disayang sama suaminya. Waduh, pokoknya nggak ada duanya, ya gitu ya. Itu identitas. Kalau tanya gua identitas gua siapa? Hamba Tuhan gua di sini. Apalagi seorang suami yang disayang banget sama istrinya, biar adil. Ya biar adil. Sebut juga. Nah, itu identitas. Jadi dalam Tuhan, identitas kita selain anak Allah adalah kita adalah garam dan kita adalah terang. Pertanyaan saya gini, kenapa Alkitab menulis kalau garam menjadi tawar, nggak ada lagi gunanya selain dibuang? Pertanyaan gua, kapan kalian pernah lihat atau cobain ada garam yang rasanya hambar? Nggak bakal ada. Jadi kalau ngomong seharusnya garam nggak mungkin hambar. Garam itu asin, udah jelas. Nggak ada, garamnya enak ya, manis nih garamnya. Nggak mungkin, itu udah kesalahan identitas. Jadi kapan garam itu tidak berguna? Kapankah garam itu tidak berguna? Ketika garam tidak melebur dalam makanan. Atau dalam minuman tertentu adalah, tapi paling banyak pakai makanan. Nah, garam tidak berguna ketika tidak melebur dalam makanan. Maksudnya ditaruh di toples aja udah gitu. Kita beli garam masukin toples udah nggak pernah pakai. Terus kok makanannya enak? Iya, pakai keringet gitu kan? Nggak mungkin gitu kan? Nggak mungkin kan? Ya, gitu nggak mungkin ya. Ada yang bilang gini, tahu nggak kenapa nasi goreng tek-tek yang dimasak sama abang-abang yang pakai singlet doang enak? Karena keringetnya netes, itu yang sedap katanya gitu. Geli banget cerita kayak gitu ya. Lalu kapan terang itu tidak berguna? Kapankah terang tidak berguna? Ketika terang itu diletakkan di tempat tertutup. Gue beli bohlam nih, ini misalnya. Bohlamnya keren banget. Warnanya bagus banget. Wattnya kecil tapi terang banget. Wah, gue taruh, nyalain terus gue tutup dalam kotak. Bodoh kan saya gitu kan. Ya kan, kok bohlam ditaruh di kotak tertutup, lu gimana bisa lihat terang itu? Ya kan, adalah sebuah kebodohan ketika kita melakukan sesuatu, mengambil sebuah barang yang mempunyai fungsi tertentu, tapi kita meletakkannya pada tempat yang tidak seharusnya. Nah itu, kapan garam dan terang itu tidak berguna. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 itu bilang gini, pada hari penciptaannya, firman Tuhan bilang apa? Jadilah terang. Jadilah terang, karena tempat di situ gelap waktu itu. Yang pertama kali diciptakan Tuhan, ketika dia menciptakan dunia ini adalah terang. Buat apa? Itu untuk menunjukkan satu fakta atau satu realita. Kalau kegelapan secara otomatis tidak akan lagi berkuasa ketika terang hadir. Jadi kalau kalian, waduh gelap banget ya, aduh serem nih gelap nih. Ya udah bawa senter, bawa lilin, bawa lampu, bawa orang botak mungkin kan. Suruh pegang baterai, puing, nyala. Siapa tahu kan ya. Di film-film Jepang tuh suka ada kayak gitu tuh. Nah, ketika kita mau mengusir kegelapan, kita nggak perlu pakai doa syafaat, nggak perlu pakai doa puasa, nggak perlu. Kita ini terang, kita datang ke tempat itu, terang menyingkir. Masalahnya kalau ada yang merasa ketika kita yang katanya anak Tuhan hadir ke sebuah tempat yang gelap, kehidupannya gelap maksudnya, terus gelapnya nggak kenapa-napa, ada yang salah sama kita. Lah kita siapa kalau gitu? Berarti kita belum atau patut dipertanyakan, kita memang adalah terang, tapi mungkin kita mengcover diri kita atau mengcover terang kita dengan banyak hal yang membuat terang kita nggak kelihatan. Atau yang membuat garam dalam diri kita nggak keluar. Garam juga gitu. Rasa hambar akan hilang ketika garam hadir. Makanya cukup aneh ya kalau ada orang yang ngakunya dia anak Tuhan, dia dia anak Tuhan, dia pelayanan dan sebagainya, terus ngomong, aduh hambar banget ya hidup gue, gitu. Kayak aneh gitu, jadi sesuatu yang aneh. Kenapa? Lah kan lo garam, do something sehingga hidup lo nggak hambar. Garam nggak jadi apa-apa karena nggak melakukan apa-apa, nggak berserah sama yang punya gitu. Tuhan jadilah padaku seperti yang kau mau. Ya kalau Tuhannya koki misalnya, ya koki akan mengambil garam, ditaruh di soto mungkin, ditaruh di sop mungkin.
Ditaruh ke kopi, ya aneh gitu. Tapi nggak mungkin ya. Tapi pokoknya taruh. Pokoknya dia akan membuat semua rasa yang awalnya tidak asin menjadi asin. Itu fungsi garam. Artinya apa? Garam dan terang artinya adalah mempengaruhi. Ketika anak Tuhan hadir, harusnya dia mempengaruhi tempat itu, bukan malah dipengaruhi. Jadi aneh kalau ada anak Tuhan yang dulunya punya kehidupan yang baik, yang punya kehidupan yang luar biasa gitu sebagai anak Tuhan, ketika dia masuk dalam satu lingkungan tertentu, dia ikutan kacau. Akan jadi aneh kan? Makanya jadi aneh. Garam kok manis? Ya sama kan? Loh, kok ini bohlam kok gelap gitu? Terang banget gue nyalain bohlam biar gelap gitu. Kan nggak mungkin gitu kan? Ada yang salah gitu sama bohlamnya. Ya kan? Sama kayak anak Tuhan. Anak Tuhan kok kelakuannya setan? Ya kan? Kayak gitu, makanya ada kesalahan. Jadi ketika dibilang dalam amanat agung pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Ada banyak gereja nih, udah beberapa tahun menggadang-gadangkan sebuah istilah. Kita harus jadi gereja yang relevan dengan dunia ini. Supaya orang dunia ini ketika melihat gereja, mereka ngerasa diterima di dalam. Akhirnya banyak gereja-gereja membuat program-program tertentu supaya terlihat relevan dengan orang dunia. Tapi kenyataannya, ketimbang mereka membuat orang dunia menjadi relevan dengan Kristus, banyak gereja malah membuat gereja jadi relevan ke dunia. Bukan orang-orang dunia dibikin jadi serupa dengan Kristus, tapi anak-anak orang-orang Kristen ini malah jadi serupa dengan orang-orang dunia. Saking pengen jadi relevan. Hati-hati makanya dengan apa yang kita baca di sosial media, apalagi dari orang-orang terkenal atau apa. Kalau gue pribadi bilang ya, hati-hati sama selebriti yang tiba-tiba ngomongin agama. Udah hati-hati. Mereka nggak pernah belajar teologi. Ya kalau pernah belajar teologi masih nggak apa-apa lah. Tapi yang nggak pernah belajar teologi, gitu kan, nggak pernah pelayanan, tiba-tiba nulis status di sosial media, rohani banget. Terus kita amin-aminin karena kita suka sama dia atau ngefans sama dia. Hati-hati. Itu malah menjerumuskan. Makanya kenapa kita jadi garam dan terang? Harusnya kita mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Sampai sekitar 20 tahunan yang lalu lah, apa 15 tahun yang lalu, itu kalau ada orang-orang penyanyi yang luar biasa gitu, yang tiba-tiba yang lagi naik daun gitu, lagi naik daun, terkenal, itu orang bisa bilang, wah dia tuh dulu nyanyi gereja. Dulu tuh dia choir gereja, dulu tuh dia singer gereja gitu. Hari-hari ini kita jarang dengar kayak gitu. Hari ini kita dengar, di gereja kok ada dia kan si artis itu, dia kan si selebriti itu. Jadi kebalik. Udah kebalik, dari luar masuk ke dalam, bukan dari dalam keluar. Padahal gereja dari bahasa aslinya itu adalah eklesia. Eklesia adalah membawa atau dibawa Tuhan dari gelap kepada terang. Tapi berapa banyak hari-hari ini justru kebalik, anak-anak yang dalam terang dibawa ke dalam gelap. Ya kalau tujuannya untuk membuat yang gelap itu jadi terang nggak apa-apa. Tapi yang terang itu jadi ikutan gelap. Itu yang banyak terjadi belakangan ini. Aneh, makanya banyak orang memulai membuat teologi-teologi suka-suka dia gitu. Memang betul di Alkitab nggak ada larangan atau nggak ada yang bilang dosa untuk rokok, untuk tato. Tapi kan nggak ngajak-ngajak juga kan? Di Alkitab nggak ada larangan merokok. Rokok yuk. Nggak gitu juga gitu loh. Tato yuk. Ya nggak gitu juga. Emang nggak ada larangannya gitu loh. Ya tapi kan nggak semua orang tiba-tiba langsung ngajakin gitu kan. Itu kan sakit. Itu kan sakit. Belum lagi ada orang yang ngelihat darah pingsan. Dia pikir asik nih. Tato buat tato. Pas tato dia lihat darahnya sendiri kan. Pingsan. Pingsannya melek lagi kagak merem. Ada kayak gitu kan. Gitu. Jadi gue tetap bilang rokok, tato dan minum-minuman alkohol nggak ada larangannya di Alkitab. Betul. Karena itu masalah pribadi. Pribadi dong, ya kan? Kan di rokok udah ditulis. Merokok menyebabkan serangan jantung. Apalagi? Hipertensi. Apalagi? Impoten, gangguan kehamilan dan jantung. Itu udah ditulis. Bisa membuat itu. Dan lu masih ngerokok gitu kan? Ya itu penyakit, cari penyakit sendiri kan? Iya dong. Semua orang tahu kebanyakan lemak, makan lemak,
Itu bisa bikin kolesterol tinggi, lemak banyak di jeroan, di kulit gitu kan. Lu masa bodoh, lu doyet makan, makanya tiap hari, aduh gila, kencang banget nih, wah gila. Ntar saya makan apa? Woi, makan usus babi enak nih. Ya lu cari mati namanya. Iya sih, nggak dosa, tapi setidaknya ada dua macam hal, setidaknya ya ada dua macam hal kenapa orang mati. Bagaimana orang mati? Satu, orang itu mati dalam dosa, atau kedua, orang mati karena kebodohannya sendiri. Iya dong. Udah tahu makan itu kolesterol tinggi, lu mati tetap makan itu, akhirnya lu mati di usia mungkin masih muda. Udah tahu lu darah tinggi, masih aja makan durian. Ya lu cari mati namanya, betul dong? Udah tahu lu punya asma, lu ngerokok, ya lu cari mati, udah gitu aja. Makanya banyak orang, gua sih nggak tahu ya kapan Alkitab menulis kalau Tuhan menentukan kapan kita mati. Nggak ada sih kayaknya. Ya kan? Kalau belum waktunya, kan ada orang ngomong gini kan, kalau belum waktunya Tuhan, bom sebelah meledak. Bom ada di sebelah kita meledak, kita nggak bakal mati. Ada yang bilang kayak gitu, kalau belum waktunya Tuhan. Iya, katakanlah nggak mati, tapi tangan buntung, kaki buntung gitu masalahnya. Iya dong, kan lain cerita kalau lu yang meloncat ke, udah tahu itu bom, bom nih, belum waktunya Tuhan. Lu malah tantangin bomnya, lu cari mati. Nggak beda dengan lu pengen membuktikan waktunya Tuhan adalah yang terbaik untuk lu. Terus lu mencoba jalan di jalan tol, di mana banyak kendaraan kencang berseliweran sana, atau lu jalan di rel kereta api yang dimana itu bukan di pintu kereta, emang di tengah-tengah jalan. Akhirnya lu mau coba kalau tabrak kereta api, kalau emang belum waktunya Tuhan, gua nggak mati dong. Tapi kan mati juga pasti. Ya kan itu kan pakai logika kan? Ya dong. Makanya orang mati dalam dosa, ada yang mati karena kebodohannya. Nggak ada orang ini mati karena dia cinta Tuhan. Maksudnya mati literally karena dia cuma cinta Tuhan gitu ya, bukan karena mempertahankan iman. Itu lain cerita ya. Ada orang mempertahankan iman satu negara tertentu di mana lu nggak boleh jadi Kristen. Sangkal iman enggak gua mau sangkal iman dibunuh. Ya itu lain cerita. Itu lain cerita. Tapi nggak ada ceritanya karena lu baca Alkitab lu mati itu nggak mungkin. Jadi setidaknya ada dua hal itu. Mati karena dosa atau mati karena kebodohanmu sendiri. Itu makanya kenapa harus dipertanyakan terang kita sama garam yang ada dalam diri kita itu tertutup atau terbuka. Kalau tertutup, segeralah buka. Yesus sudah kasih teladan dalam dirinya tentang bagaimana menjadi garam dan terang. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah masyarakat, Yesus itu sedang mengembalikan hukum Taurat sebagaimana mestinya. Karena selama ratusan tahun sebelum Yesus datang ke dunia, hukum Taurat itu udah diselewengin sama banyak hamba Tuhan. Udah dikorupsiin, bahkan dalam kitab Maleakhi bisa kalian baca ada cuma 3 pasal. Itu dibahas tentang hamba Tuhan yang korup. Jadi tulisan Maleakhi 3 ayat 7, 17 atau 7 ya. Yang bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah Tuhan. Supaya tersedia makanan dalam rumah Tuhan. Itu bukan nyuruh jemaat, itu nyuruh imam. Balikin itu perpuluhan. Supaya dalam rumah Tuhan ada ketersediaan makanan. Jadi rada nggak tepat ya kalau dalam amplop perpuluhan pakai ayat itu. Itu ayat buat hamba Tuhan kok disuruh buat jemaat, kan aneh ya. Yesus itu nggak mengubah atau membawa hal baru dari hukum Taurat atau firman Tuhan. Enggak, Yesus nggak pernah bawa. Melainkan Yesus itu mengembalikan hukum Taurat itu kepada esensi yang seharusnya. Kepada fungsinya yang sebenarnya. Itu juga yang gue lakukan di sini. Gue berapa kali dikasih tahu sama temen gue, gila Fir, ini baru loh. Lu yang lu ajarin ini baru loh. Ini baru banget gini, dibukakan gue sekarang gitu. Gue cuma bilang gini, gue gak pernah bawa hal yang baru. Semua itu ada dalam firman Tuhan. Kalau yang lu denger itu sebelumnya berbeda dengan yang sebelum lu ngomong sama gue, bukan karena gue bawa hal baru, enggak. Yang lu denger di awal yang salah. Gue ini cuma membawa kebenaran firman Tuhan aja. Kebenarannya gue bawa nih. Gue bukakan. Makanya awal-awal kita berdiri, gue banyak bahas tentang persembahan kan. Sedang gue perbaiki gitu. Bukan soal, kasih persembahan itu bukan soal supaya kita diberkati. Kita kasih persembahan karena kita sudah diberkati. Udah. Kalau kita sadar semua yang kita punya dari Tuhan, ya bentuk ucapan syukurnya apa kalau emang lu bersyukur sama Tuhan gitu. Kayak gitu aja udah.
Ya selebihnya ada lagi, gitunya gitu. Ada penjelasan selebihnya gitu. Itu ada. Nah, dan cara terbaik untuk menjalankan tugas kita sebagai garam dan terang Kristus adalah lewat kesaksian hidup. Ya sekarang gimana caranya? Emang lu diem aja orang langsung tahu kalau lu Kristen? Emang kalau lu diem aja nggak pernah ngomong, orang tahu kalau lu pernah mendapatkan pengalaman rohani apa bersama dengan Tuhan? Nggak bakalan tahu. Kalau buat ngomong aja kita nggak berani, nggak mau. Itu yang namanya toples, garam di dalam toples, nggak pernah dibuka. Ada terang tapi ditutup dalam kotak. Kenapa? Kita nggak mau bersaksi. Kita lihat dalam Wahyu pasal 12, ayat 10 sampai 11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan terus apa bacanya? Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kenapa tadi Novi bikin kesaksian? Karena disuruh saya, gitu. Itu alasan pertama, gitu kan. Tapi gini, kita harus belajar untuk bersaksi. Sebelum Novi ngomong kayak gitu, sebelum Novi kasih kesaksian kayak gitu, gue dan Livi nggak tahu kalau gimana dia bisa dapat beasiswa di Bimbel, bagaimana dia bisa ada di sini, dan bagaimana orang tuanya, mamanya khususnya harus berusaha sendiri menghidupi dia. Kita nggak pernah tahu. Tapi firman Tuhan udah bilang kan, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun keadaannya kayak pengen bikin kita supaya kita kayak merasa kita ini adalah orang paling kasihan di dunia. Pernah gak sih kalian gitu? Kayak nggak ada orang yang pernah ngalamin hal yang lebih berat daripada yang gue alamin deh. Pernah gak sih? Gue sih pernah berpikir seperti itu. Pernah. Dalam pikiran seperti itu, gue berdoa sama Tuhan gitu ya, minta pertolongan kayak biasa. Tapi bukan pertolongan yang gue mau yang gue dapat, tapi Tuhan mempertemukan gue dengan seseorang yang ternyata kehidupannya jauh lebih kasihan dari gue dan dia masih bisa bersuka cita. Itu bikin gue malu makanya. Kalau kita menyangka diri kita adalah orang yang paling kasihan, coba lihat ke bawah. Masih ada orang-orang yang lebih kasihan dari kita. Kalau kita ngerasa kita adalah orang yang lebih hebat daripada orang lain, lu lihat ke atas, masih banyak orang yang lebih hebat dari kita. Jadi nggak ada alasan buat kita sombong atau alasan buat kita mengasihani diri kita sendiri. Udahlah, nggak usah pakai istilah-istilah aneh zaman sekarang lah. Gue butuh me time. Ini kan usaha gue harus self reward dong gitu. Puyeng nih gue butuh healing. Nanti bukannya healing, hilang. Jadi keseringan healing, hilang langsung dia nggak pernah nongol lagi. Kalau emang butuh liburan ya udah liburan lah sana, nggak usah cari pembelaan gitu kan. Karena gue lagi depresi berat nih, gue kerjaan numpuk dan jadi yang bikin lu depresi kerjaan kan? Kalau emang yang bikin lu depresi adalah kerjaan, ya berhenti dari pekerjaan lu, cari kerjaan lain, bukan liburan. Ada orang bilang gini, lu kalau mau healing, ketika lu mau menjelang masuk ke tanggal liburan, selesain kerjaan lu. Tapi stres, iya, selesain semua. Supaya ketika lu lagi liburan, lu nggak mikirin kerjaan. Atau ketika lu pengen balik dari liburan, lu nggak mikirin, aduh abis ini gue harus selesain kerjaan gue lagi. Gitu. Nggak gitu. Kenapa? Karena kerjaan lu udah selesai. Gitu caranya. Jadi jangan kerjaan ditinggalin dulu, gue butuh healing dulu berapa bulan. Terus balik lagi. Iya amsyong kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Itu nggak bertanggung jawab namanya. Dan Wahyu tadi bilang, iblis dikalahkan oleh darah anak domba yang pertama. Dan kedua oleh perkataan kesaksian orang-orang percaya. Jadi orang Kristen, yang katanya orang Kristen, yang malas bersaksi, pasti bukan pengikut Kristus. Jaminan 1000%. Orang Kristen yang malas bersaksi, pasti bukan pengikut Kristus. Pasti.
Sekali lagi gak? Orang Kristen yang malas bersaksi pasti bukan pengikut Kristus. Bersaksi adalah ketika karakter Kristus hidup dalam diri kita. Bersaksi nggak melulu tentang kita cerita tentang Yesus. Karena nggak semua orang senang dengar nama Yesus. Bersaksi itu bukan yang kayak lu ketemu orang, Pak, boleh saya ngobrol, Pak? Bapak tahu gak ada satu pribadi yang sayang banget sama Bapak. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya ya. Plak langsung. Saya agama lain gitu kan. Enggak gitu. Bersaksi itu enggak melulu yang seperti itu. Mungkin ada, tapi enggak melulu yang seperti itu. Ketika kita menghidupi karakter Kristus dalam hidup kita, hal itu lebih bercerita daripada cerita kita tentang Yesus. Kita enggak perlu banyak ngomong gitu tentang Yesus gitu ya. Tapi kelakuan kita nggak benar, nggak usah. Kelakuan kita benerin dulu seperti Kristus. Baru orang akan bisa tertarik terhadap Yesus yang ada dalam diri kita. Kalian bisa ngomong ke semua orang yang kalian kenal. Kalau Yesus itu baik gitu ya. Yesus baik, Yesus luar biasa dan sebagainya. Tapi kalau karakter kita sendiri jahat, siapa yang mau percaya? Kalian bisa ngomong kalau Yesus itu raja, segala raja. Tapi kalau beli apa-apa selalu nawar nggak kira-kira, siapa yang mau percaya? Kita anak raja, kita anak Tuhan, pemilik alam semesta gitu. Kak, make upnya berapa harganya? 1,5 juta. Aduh, budgetnya cuma ada 200, Kak. Bisa nggak? Bisa deh, sama-sama anak Tuhan kan, Kak. Boleh, Kak? Oke, sepi, Kak. Gitu. Raja mana? Raja pengemis gitu apa gimana? Siapa yang mau percaya kalau kayak gitu caranya? Galatia pasal 2, ayat yang ke-20. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Orang percaya harus sadar kalau dia hidup bukan untuk dirinya lagi. Tetapi ada Kristus yang hidup dalam dirinya. Ketika kita percaya sama Yesus. Udah dibaptis apa belum gitu ya. Pokoknya ketika kita klaim. Kalau kita percaya pada Yesus, kita menyerahkan hidup kita sama Kristus. Kristus hidup dalam diri kita. Otomatis kita hidupnya bukan lagi untuk kita. Enggak lagi mikirin yang buat kita doang. Untungnya buat gua apa? Kenapa gua harus lakuin gitu? Ada salah satu artis lah gitu. Diwawancarain. Dia bilang gini, waktu dia di gereja, dia dibilang, lu kan ada kenalan orang yang bukan percaya nih, ajak dong ke gereja gitu. Loh, dia kan bukan orang Kristen. Ya nggak apa-apa, bawa aja. Nanti ketika dia masuk, selebihnya akan jadi urusannya Roh Kudus untuk menjamah dia. Ntar dulu, gua jemaat sini. Tapi urusan ngebawa orang luar datang ke gereja, itu bukan urusan gua, itu urusan kalian lah hamba Tuhan. Pengurus-pengurus gereja. Gua ini cuma jemaat. Dia ngomong itu di salah satu YouTube artis juga. Artinya apa? Dia punya banyak followers. Followersnya dia pasti banyak yang Kristen juga. Terus ngedengar artis pujaan yang ngomong seperti itu. Lama-lama semua orang Kristen nggak ada yang mau membawa jiwa buat Tuhan. Sedangkan amanat agung ditujukan untuk semua orang percaya. Dia ngomong kayak gitu, dia lupa. Ada firman Tuhan bilang, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena menurut dia urusan menjadikan semua bangsa murid Tuhan adalah urusan hamba Tuhan atau urusan para pengurus gereja. Terus dia ngapain? Jadi anak Tuhan ngapain? Lah itulah yang gue bilang tuh, garam di toples nggak pernah keluarin. Tapi terang di dalam kotak, ketutup, dikunci lagi. Makanya gue selalu bilang, jangan lihat orang dari statusnya. Kalau mau ngikut Tuhan, jangan karena orang lain. Oke lah, karena awalnya kita lihat dia, terus kita mau jadi makin serius ikut Tuhan, nggak apa-apa. Tapi jangan terpatok karena dia. Karena kalau kita terpatok sama satu figur tertentu, dan ketika figur itu jatuh dalam dosa, lu akan kecewa sama Tuhan. Aneh. Yang jatuh dia, kenapa yang disalahin Tuhan?
Dulu ada satu hamba Tuhan, gue nggak tahu namanya, orangnya masih hidup apa enggak, gue nggak tahu. Namanya Robert Liardon. Dia seorang penginjil dan penulis buku. Dia itu kelasnya udah kayak kelas Benny Hinn, Maurice Cerullo, terkenal lah dulu banget. Sampai satu hari ada kabar menggembarkan. Dia pokoknya kalau bikin buku pasti laris. Kalau dia bikin konser pasti rame. Tapi ada satu kabar yang menggemparkan dan dia akui kalau kabar itu benar. Kabarnya adalah dia ini seorang gay. Ini berita sekitar tahun 2001 kalau nggak salah. Seorang penginjil terkenal, penulis buku paling laris, rohani ya. Dan banyak fans, tiba-tiba dia dibilang dia gay. Dan pada zaman itu adalah sebuah dosa yang wah semua orang pasti bakal kutuk. Akibatnya banyak orang berhenti ke gereja. Kenapa? Terlalu memuja manusia. Mereka lupa kalau mereka ke gereja untuk cari Tuhan. Kenapa malah jadi cari manusia? Makanya firman Tuhan bilang, celakalah orang yang mengandalkan manusia. Karena manusia bisa ngecewain. Di situ makanya dibilang. Nah, ketika kita dibaptis, kita menyerahkan hidup kita pada Kristus. Sehingga Roh Kudus bisa hidup dalam kita. Jadi orang yang mengaku kalau dia Kristen, harusnya dia mampu menunjukkan nilai dan karakter Kristus lewat hidupnya. Kalau ada orang Kristen yang kerjaannya selalu nakut-nakutin orang pakai ayat Alkitab. Kalau ada orang Kristen yang kerjaannya malas terlibat dalam pelayanan. Malas baca Alkitab dan doa pribadi. Dengan sengaja menghindari pertemuan-pertemuan ibadah dan sebagainya itu. Sudah sangat jelas kalau Kristus itu ternyata nggak hidup dalam dirinya. Karena kalau Kristus hidup dalam dirinya, dia akan melakukan apa yang menjadi kerinduannya Kristus. Kerinduan Kristus itu ada di Alkitab semua. Jadi kalau ada orang dengan sengaja malas untuk beribadah, apapun alasannya, dengan sengaja ya, udah pasti nggak ada Kristus dalam hidup dia. Siapa kayak dia, nggak peduli lah. Kalau ada orang ngaku dia Kristen, tapi dia malas terlibat pelayanan. Yang paling horor nakut-nakutin orang pakai ayat. Ini karena gue pendeta, gue tahu banyak ayat kan. Bisa gue pakai ayat buat jatuhin si lift itu bisa. Firman Tuhan berkata, seperti permata di mulut babi, demikian juga istri. Ya, wah itu ada tuh, itu ada. Tapi kan nggak ngomongin itu gitu loh. Itu ayat nggak ngomongin untuk menjatuhkan orang, kagak gitu. Itu lagi mau ngomongin hal yang lain. Ketika gue pakai ayat untuk membuat kalian takut, gue pakai ayat Alkitab untuk membuat kalian merasa jahat gitu atau merasa bersalah, di saat itulah sebenarnya nggak ada Roh Kudus dalam hidup gue. Karena kerjaan kita, semua anak Tuhan adalah membawa Injil. Injil artinya kabar baik. Di mana baiknya kalau gue mengabarkan Injil, tapi orang-orang jadi takut. Itu bukan kabar baik. Itu teror. Gitu. Tapi kalau nggak diikutin mereka jadi malas ke gereja. Urusan mereka, urusan kita cuma mengabarkan kebenaran. Kan semua pilihan. Yesus aja udah bilang kok banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya sudah, mau gimana? Lebih horor lagi, Yesus bilang pada masa penghakiman nanti akan ada orang-orang yang teriak-teriak sama Yesus. Yesus, gua kan udah menginjil buat lo. Kenapa gue masuk neraka? Yesus bilang, aku gak kenal kamu. Ya jadi gak usah heran kalau ada banyak orang Kristen yang kelakuannya gak benar. Cuma kita jangan ikutin. Dan kita jangan kecewa. Ya memang ada soalnya. Orang Kristen pendeta pemerkosa lagi. Ada kok. Kalau kita lihat itu mah aduh capek kita. Gak bakal berkembang kitanya. Nah orang-orang seperti itu dibilang, dia itu bukan garam dan terang. Bukan, udah. Dia bukan orang percaya. Dia bukan orang beriman. Dia cuma orang yang agamanya Kristen. Sedangkan Kristus atau kekristenan itu bukan agama. Kekristenan adalah keputusan kita untuk mengikut Kristus. Sebelum kita klaim ini itu tentang kehidupan kita sebagai orang percaya.
Lakukan dulu kewajiban kita sebagai orang percaya. Sebelum lu berdoa minta berkat sama Tuhan, sebelum lu berdoa sama Tuhan, kenapa sih orang-orang jahat sama gua gitu. Sebelum lu klaim-klaim kayak gitu, coba lu pikirin dulu. Kita ini sudah menjalankan kewajiban kita nggak sebagai anak Tuhan? Jangan terlalu sibuk bikin label. Gua umat yang diberkati. We are army of God gitu kan. Saya ini anak-anaknya Tuhan, saya pewaris kerajaan Allah. Sebelum kayak gitu-gituan tuh bikin label-label gitu, sebelum sibuk melabelkan diri kita dengan label-label keren itu, sibuklah merenungkan, memperkatakan dan melakukan firman Tuhan dulu. Baru setelah itu yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Itu yang harus kita lakukan. Dari situ akan terlihat apakah kita sungguh-sungguh adalah garam dan terang. Amin. Ya, kita akan menerima bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kanan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan doa berkat. Memberkatimu, Tuhan melindungimu, Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera. wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.